Halo semuanya, balik lagi sama gue Adi. Di video kali ini kita bakalan membahas tentang data visualisasi menggunakan chart yang ada di Microsoft Excel. Dan seperti biasa, untuk file yang kita gunakan di video kali ini, kalian bisa mendownloadnya melalui link yang ada di description. Di sini kita punya beberapa kolom ya, ada 7 kolom. Ada kolom tanggal, produk, kategori, jumlah terjual, dan lain sebagainya ya. Untuk dokumentasi data visualisasi mungkin ya, atau chart di Microsoft Excel, kalian bisa membacanya di halaman punyanya Microsoft yang ini, yang Analyze Data in Excel. Kalian bisa baca aja di sini untuk lebih jelasnya. Di sini ada beberapa versi juga, kalian bisa sesuaikan aja. Dan ya, kayaknya kita langsung masuk aja ya ke videonya. Chart yang pertama, kita akan memvisualisasikan pendapatan yang ini berdasarkan lokasi pembeliannya. Dan ingat ya, ini data dummy, jadi ya mungkin datanya agak kurang masuk akal, tapi nggak apa-apa, cuma untuk contoh saja. Di sini kita pergi ke insert ribbon atau tab insert ya. Kalian pilih yang bar chart yang ini. Kita pilih yang pertama aja. Nanti otomatis dia akan muncul seperti ini. Dan sidebarnya juga otomatis muncul. Kalau sidebarnya tidak otomatis muncul, kalian tinggal masuk aja ke ribbon chart ini. Ini ribbon tambahannya. Kalau kalian pakai chart, maka si ribbon ini muncul. Kalian pergi ke ribbon ini, terus pilih yang format. Nanti si sidebarnya otomatis akan muncul seperti itu. Dan di sini ada dua pilihan lagi ya, ada data sama format. Kita di format dulu kali ya. Ini untuk chart title, yang ini yang di atas kita ganti menjadi pendapatan berdasarkan lokasi gitu. Terus apa lagi ya, kayaknya udah deh, itu aja. Ini untuk stylenya, warna background, maksudnya warna background dari si title-nya. Kita langsung ke datanya aja. Kita mau memvisualisasikan pendapatan berdasarkan lokasi ya. Kita masukin di sini di kolom source ini. Kita masukin pendapatan kali ya. Kayak gini. Terus enter atau centang yang biru itu. Nanti otomatis dia akan memvisualisasikan data berdasarkan pendapatannya ya, yang di bawah ini nih. Jadi kalau kita lihat yang chart ke-7 ini pendapatannya sekitar 850 ya, atau 900 mungkin. Kita cek di sini, yang 900 itu yang paling tinggi. Sekarang kita mau mengubah si vertical axis ini ya, biar nggak pakai angka gitu. Kita tinggal add field ini aja nih, terus add new field. Kita pakai yang lokasi ini, terus enter. Maka nanti si bar chart ini akan mewakili setiap lokasinya. Yang paling tinggi itu di Yogyakarta ya. Kita cek lagi di sini, Yogyakarta 900.000, dan benar ya. Kita cek formatnya dulu lagi deh. Kita
kita legend itu yang di bawah ini ya, kita nonaktifin aja ini. Terus kayaknya udah ya, gitu doang. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan bar chart. Kita pindahin dulu ini ke bawah kali ya, kayak gini. Terus di chart selanjutnya kita akan menggunakan pie chart. Kita akan menggunakan pie chart untuk memvisualisasikan persentase pendapatan berdasarkan hari kali ya. Kita di sini nggak punya kolom hari kan nih, tapi kita punya tanggal nih. Kita bisa ambil tanggalnya untuk dikonvert jadi hari ya. Caranya kayak gini. Kalian panggil text function aja, terus value-nya diisi tanggal. Terus di argumen kedua kalian isi formatnya. D4 kali ini berfungsi untuk format hari ya. Tinggal enter. Apalagi nih, kita lupa tanda kutipnya ya. Kayak gini, kalian tinggal Ctrl D aja. Kita sudah punya hari. Sekarang kita masukin pie chartnya ya. Kita pilih yang pertama aja. Terus kita munculin sidebarnya. Di sini kita matiin title-nya kali ya. Sama legend kita matiin juga. Kita masuk ke datanya dulu deh. Datanya kita pakai yang penjualan ini, pendapatannya. Terus kita klik more option. Kita pilih yang kolom. Untuk splitternya ya, yang inilah ya. Terus kita di value-nya kita masukin yang harinya, yang ini kayak gitu. Terus di formatnya kita aktifin yang data labels ini. Kita akan melabeli data dengan persentase sama value ya. Bukan ternyata series name, bukan juga kategori. Nah ya, kategori ya. Terus kita ubah stylenya. Di positionnya kita inside and aja, kayak gitu. Kita bikin bold. Terus si teksnya kita ganti jadi warna putih seperti itu. Dan kayaknya udah ya untuk pie chart ya, kurang lebih seperti itulah ya. Kita close yang ini. Kita masuk ke chart ketiga. Kita pindahin dulu ini ya, di sini mungkin. Dan kita pindahin watermark paling indah di dunia ini ya, ganggu banget. Di chart ketiga kita pakai line chart. Yang mana ya? Yang ini nih. Kita pilih yang pertama aja. Di sini kita akan memvisualisasikan tren penjualan kita ya, berdasarkan data ini. Maksudnya si tren penjualannya itu naik atau menurun. Kurang lebih seperti itu. Kita munculin dulu sidebarnya. Kita ubah titlenya jadi tren penjualan gitu.
kita matiin aja ya legendnya, terus kita masuk ke data. Kita pengen memvisualisasikan tren penjualan kayak gitu, kita blok aja. Terus kita masuk ke more option, kita pilih yang kolom lagi. Terus di sini udah ada ya, di bawahnya kita ganti pakai apa ya, pakai tanggal kali ya. Ya, kita ganti pakai tanggal aja. Di sini di horizontal axis ya, kita masukin tanggal. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Bisa juga pakai hari sebenarnya. Kalau kita ubah format tanggalnya ikut berubah juga nggak ya? Kita ubah jadi hari sama bulan kali ya. Ini atau kita pakai yang ini ya. Nah, kayak gini lebih enak dilihat ya. Dan ya, kurang lebih nanti dulu penutupan. Ini kita pindahin dulu ya. Lumayan 10 detik juga. Kayak gini. Jadi kita punya 3 chart ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan chart di Microsoft Excel. Kalau menurut kalian ada penggunaan chart yang harus dibahas atau yang penting untuk dibahas gitu ya, kalian bisa tulis di kolom komentar aja. Nanti kalau bisa kita bakalan membahasnya. Dan kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Thanks buat yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.